Unta Rasulullah SAW merupakan kendaraan yang digunakan beliau untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Unta tersebut digunakan sebagai petunjuk di mana Rasulullah SAW akan tinggal di Madinah. Unta ini pun berhenti di sebuah rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansyari. Di rumah inilah Rasulullah SAW menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat. Ratu Bilqis adalah seorang ratu yang memerintahkan negeri Saba yang beribu kota Mar, yang letaknya dekat dengan kota Syan'a, ibu kota Yaman sekarang. Dulu Nabi Sulaiman pernah menjadikan burung hudhud sebagai kurir untuk mengantarkan suratnya ke Ratu Bilqis untuk mengajaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-31. Ikan paus Nabi Yunus adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Setelah menelannya, lalu Allah memerintahkan paus tersebut untuk memuntahkannya kembali ke daerah yang tandus. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syafa'at ayat 139-148. Anak sapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sapi tersebut hendak dihidangkan kepada tamu Nabi Ibrahim, yakni para malaikat yang membawa kabar kelahiran anak bagi Nabi Ibrahim yang bernama Ishak, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20-30. Kambing Nabi Ismail dijadikan sebagai pengganti dirinya saat ingin disembelih oleh ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan perintah Allah, karena keikhlasannya serta kepatuhan Nabi Ismail pada Allah, maka pada hendak Nabi Ismail disembelih tersebut berubah menjadi seekor kambing yang gemuk lagi subur. Malaikat menyelamatkan Ismail dari penyembelihan atas perintah Allah. Kisah dramatis ini tercantum dengan jelas dalam surat Asy-Syafa'at ayat 102-107. Peristiwa inilah yang juga menjadikan dasar syariatnya kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Maksud dari sapi Nabi Musa itu bukan berarti sapinya milik Nabi Musa, namun sapi tersebut hidup di zaman Nabi Musa. Ketika itu ada seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Karena ingin mengetahui siapakah orang yang membunuh tersebut, lalu didatangkanlah Bani Israel kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka supaya menyembelih seekor sapi betina milik seorang yatim, dan dipukullah kepada mayat tersebut. Lalu dihidupkanlah orang tersebut dalam sekejap untuk mengabarkan siapa yang telah membunuhnya. Kisah ini juga diceritakan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 68-73. Nabi Uzair alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel. Dikisahkan di saat beliau sedang melintas di sebuah negeri yang porak-poranda, ia berhenti beristirahat sambil merenungkan mengapa kondisi itu bisa terjadi, padahal sebelumnya ramai. Di saat beristirahat, beliau tertidur selama 100 tahun. Yang menemaninya adalah keledainya. Ketika ia terbangun, kondisi desanya sudah berubah, dan di pinggirnya terdapat tulang belulang seekor keledai, yang ternyata itu adalah keledai yang setia menunggu. Kisah tentang keledai ini juga tercantum dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 259.
Ashabul Kahfi merupakan sosok-sosok pemuda tangguh yang menjaga keimanan mereka dari raja kafir demi menyelamatkan iman mereka. Mereka rela mengasingkan diri dan bersembunyi di dalam gua. Pemuda-pemuda tersebut ditemani oleh seekor anjing yang setia. Karena merasa telah lelah, akhirnya mereka semua tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah para Ashabul Kahfi ini dapat ditemukan di surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 22. Unta Nabi Soleh alaihissalam. Unta ini merupakan mukjizat Allah kepada Nabi Soleh alaihissalam. Namun unta ini dibunuh oleh para kaumnya yang bernama Tsamud. Karena hal tersebut, maka Allah memberikan azab kepada mereka berupa dihancurkannya kaum Tsamud tersebut, dan tidak ada satupun yang tersisa. Kisah unta ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat Hud ayat 64 sampai 68. Wallahu alam bisawab. Hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya.